Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi? Pagi, luar biasa. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, anak ibu kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Apakah anak ibu tahu kita mau ngapain hari ini? Ada yang tahu, Nak? Tidak tahu. Coba kita lihat dulu di layar. Apa ini, sayang? Yang ini, asesmen diagnostik. Agak susah ya bacanya ya? Iya, karena baru pertama kali. Jadi kita hari ini akan melakukan kegiatan asesmen diagnostik. Ya, anak-anak ibu yang belum pernah tahu apa sih asesmen diagnostik, ya? Asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi ibu nih mau tahu kondisi anak ibu, ya. Anak ibu kemarin kelas 3 naik kelas 4, ibu mau tahu kemampuan awal anak ibu, ya. Apakah kemampuannya sudah begini, apakah masih segini, ya. Nanti akan kita ketahui setelah kita melakukan asesmen diagnostik hari ini. Nanti ada 2 bagian, Nak, asesmennya. Nah, yang pertama itu adalah asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran, dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut ini. Jadi nanti ibu akan berikan angket kepada kamu, itu berisi mengenai kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, serta gaya belajar, karakter dan minat siswa. Jadi ibu tuh pengen tahu gimana sih emosi kamu di rumah, gimana sih aktivitas belajar kamu selama di rumah kemarin. Kemarin kan kita sudah corona ya, pasti kita belajar dari kemarin kan. Selain tadi ya, apa saja ya aktivitas kamu belajar di rumah kemarin selama corona, ibu juga mau tahu kondisi keluarga dan pergaulan kamu di rumah, ya. Dan yang terakhir, gimana sih gaya belajar kamu dan minat kamu? Minat kamu itu di bidang apa, ibu mau tahu. Ya, oke? Boleh nggak? Boleh. Selain itu, nanti ada namanya asesmen diagnostik kognitif. Kognitif ini nanti mengenai pengetahuan kamu. Pengetahuan di kelas 4, pengetahuan kamu di kelas 3 kemarin, dan pengetahuan untuk kelas 5 nanti persiapan. Ya? Boleh kan? Boleh. Kalau begitu ibu mau kasih angket. Nanti angketnya itu seperti ini, Nak. Nih. Ya, ini untuk yang non kognitif dulu. Di sini isinya nanti kamu ada pertanyaan, terus kamu nanti kasih contreng, ya, di selalu, kadang-kadang atau tidak pernah. Contohnya begini nih. Yang pertama, saya merasa puas dengan apa yang saya miliki, baik fisik maupun yang lainnya. Nanti kamu boleh contreng di kolom selalu atau kadang-kadang atau tidak pernah. Salah satu saja, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh tanyakan ke ibu, ya, jangan malu-malu ya. Siap? Siap. Oke, ibu bagikan dulu ya. Masing-masing orang dapatnya 1, ya.
Ya, anak-anak ibu, karena sudah selesai, silakan anak-anak ibu kumpulkan dulu angketnya, ya. Ya, silakan dikumpulkan. Ayo bergantian ya ke depan. Ya, anak-anak ibu tadi sudah mengerjakan asesmen diagnostik non kognitif. Sekarang kita yang kognitifnya lagi ya. Ya seperti ibu jelaskan tadi. Siap nggak? Siap. Ini juga satu-satu, masing-masing orang dapat satu, ya. Ya, anak-anak ibu, perhatikan dulu ya. Demikianlah kegiatan penilaian diagnostik kita. Ya, mudah-mudahan hasil dari yang kamu isi tadi, angket tadi, itu merupakan hasil yang sebenarnya, sehingga ibu bisa mengelompokkan kamu sesuai dengan kebutuhan ibu. Ya, ya. Kita sampai jumpa ke pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan anak ibu angkat, siapkan. Ya, alhamdulillah, semoga ya pelajaran hari ini anak-anak ibu mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu, nah hari ini kita akan ya belajar dengan 4 ibu-ibu yang cantik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau berkenalan dulu dengan ibu-ibunya. Mau nggak? Mau? Ya. Yang pertama dengan ibu, sudah tahu namanya? Ya, ibu siapa? Nah, nih kita mau kenalan dulu dengan ibu yang sebelah ibu ya. Nah, silakan Bu. Mau kenalan sama ibu? Nama ibu, Ibu Tia. Ibu ngajar di SD 18. Pernah ke sana? Besok boleh ke sana. SD 18 itu berdampingan dengan SMA 3. Ya? Tahu? Sekarang masuk ibu sebelahnya ya. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan,
dengan ibu dari SD 053 Sumber Anom. Tahu desa Sumber Anom? Satu desa dengan desa Bedarampak. Ya. Nama ibu Ibu Siti Wahida. Ya, ibu. Selamat pagi anak-anak. Nah, ini nama ibu Jenita dari SD 12 Semabu. Pernah ke Semabu? Nah, kalau pernah ke Semabu berarti sudah tahu desa Semabu ya? Nah. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, ibu yang di depan ini ya, ibu-ibu yang berempat ini akan mendampingi kalian untuk belajar hari ini. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai belajar hari ini ya. Anak-anak ibu, ya. Anak-anak ibu pernah tahu mengenai bilangan caca? Pernah belajar? Pernah. Hari ini kita akan belajar bilangan caca sampai dengan 10.000. Sekarang ibu pengen tahu nih, waktu di kelas 3 dulu sudah belajar bilangan caca sampai berapa? Ratusan kah? Ribuan kah? Ratusan? Hah? Ribuan? Ratusan ya, karena kita sudah kelas 4, kita akan sampai 10.000 gitu ya. Karena ini pertemuan yang pertama, kita akan membaca dan menulis bilangan caca sampai 10.000. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ya, kalian akan mengetahui bagaimana menulis dan membaca bilangan caca sampai dengan 10.000. Coba anak ibu amati gambarnya. Nanti Ibu Atia akan memberikan pertanyaan ke anak-anak ibu ya. Amati dengan seksama gambarnya. Baiklah anak, berdasarkan gambar yang kamu lihat, pernahkah kalian pergi ke minimarket, misalnya Nikini atau Indomaret atau Alfamart, pernah? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah mengamati harga yang tertulis di label rak makanan di market? Pernah nengok-nengok harga-harganya? Biasanya yang kalian serbu duluan apanya? Snack, makanan crispy-crispyan atau apa? Coklat atau susu kotak ya? Kalau susu besar enggak susu kotak, itu biasanya ada harganya. Pernahkah kalian perhatikan di situ? Biasanya kamu tengok situ harganya berapaan? Kalau susu kotak berapa biasanya? Berapa? 3.000, ada yang 4.000, ada 3.000. Oke, terima kasih. Nah, setelah kamu pergi ke minimarket kan kamu melihat harga yang ada tertera di situ. Nah, bisa tidak kamu membaca harga yang ada di setiap barang-barang tersebut? Nah, di situ coba kita lihat dulu di harga jus itu. Harga jus itu berapa di situ? 6.750. Sudah bisa ya? Nah, kemudian harga susu berapa di situ? 5.000. Kemudian harga apa lagi yang ada di situ? Jus yang warna apa itu? Yang kuning harganya berapa? 6.750. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Kita mengetahui apa-apa saja yang ada di minimarket ya. Anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya mengenai hal ini? Kira-kira misalnya tertera harga ini untuk apa kira-kira di minimarket itu? Ditempelkan harga ini untuk apa? Ada yang tahu? Hah? Untuk mengetahui harga barang tersebut, untuk mempermudah konsumen ya mengetahui harganya. Jadi tidak perlu lagi tanya kalau misalnya pasar konvensional, pasar yang biasa, itu kan kita pasti nanya ya Bu ya. Nah, misalnya nih minyak sayur berapa harganya? Nah, tapi kalau sudah di minimarket, karena konsepnya adalah melayani diri sendiri, jadi sudah tertera harganya, label harganya. Minyak sayur segini, gula segini, ya, jus segini, susu segini, ya. Oke? Yang lain mau tanya?
Tidak, kalau tidak ada, berarti kita akan lanjut. Nih, kamu lihat lagi gambar yang ada di sini. Coba, gambar apa ini? Rumah. Mana yang rumah? Ini, yang ini apa? Minimarket. Berapa jarak antara rumah ke minimarket? Berapa? 3.268. Ibu punya sesuatu. Mau tahu nggak apa? Mau tahu? Nah, ini dia. Nih, ini apa ya namanya kira-kira ya? Kalau kita mau kasih namanya, apa ini? Gantungan bilangan? Apa? Ya? Gantungan bilangan? Ya. Coba di sini ada apa saja? Ribuan dan satuan. Sudah mewakili masing-masing ya. Nanti ibu-ibu yang di depan ini akan mempraktekkan ya. Bagaimana sih ya menentukan bilangan cacanya sampai ribuan dulu ya Bu ya. Nah, ini ibu punya stick. Stick apa ya? Stick apa ini? Stick es krim. Punya kan di rumah? Nah, ini stick es krim ini ibu-ibu yang cantik di depan ini akan memasukkan sesuai dengan tempatnya. Ya? Nah, coba silakan Bu. Ya, mulai Bu ya. Bebas Bu, mau berapa-berapa masukannya Bu. Yang penting mewakili ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oh, kayak ini Bu. Ah ya, ini kalau juga. Yang mana Bu? Yang ini 3.268. Ah ya, kita masukkan berarti yang ribuannya berapa ya? Ada berapa ya stick untuk ribuannya berarti? 3.000. 3.000-nya ada berapa sayang? Sticknya berarti ada berapa kita butuhnya? 3. Oke Bu, silakan Bu. 3. Nih. Nah, terus Bu yang untuk ratusan berapa nak? Berapa? Sticknya? 2. Iya. Untuk puluhan Bu? 6. Pintar anak-anak Ibu ya. Nah, silakan Ibu cerita untuk satuannya. Yang terakhir berapa ya nak ya? Nah, berapa? Yang terakhir satuannya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 8. Benarkah ini? Benar. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Ini salah satu ya contohnya ya. Bagaimana kamu bisa menentukan tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Coba salah satu sukarelawan yang mau. Nah, Siapa yang mau? angkanya beda, bebas angkanya. Bebas, mau berapa? Nanti kita tulis dulu, Papa tulis ya Bu ya. Nah, mau angkanya berapa nak? Silakan sukarelawan. Siapa? Harkan, Bibi mau? Sasa, ayo Kesha yuk. Ya silakan. Kesha sini anak Ibu. Dari kelompok 1 ya. Ya, ini tadi ada sukarelawan Kesha. Kita tulis dulu angkanya ya. Coba berapa Kesha? 4.762. Iya pintar. Silakan Kesha. Kita taruh sesuai dengan angka yang tertera. Pas ya? Sudah? Coba yang di ribuannya ada berapa nak? Berapa stick? 4. Ratusan? 7. Puluhan?
Jadi sudah tahu ya? Iya. Sekarang selanjutnya anak-anak ibu, ya, ibu akan bagi kelompok, ya. Ini kelompoknya sebenarnya sudah ibu bagi, ya. Ya anak-anak ibu, masing-masing kelompok itu berjumlah 5, ya. Sekarang ibu mau membagikan LK. Tapi sebelum membagikan LK, LK-nya ini per kelompok beda-beda ya. Kelompok 1 beda, kelompok 2 beda, kelompok 3 beda. Ya anak-anak ibu, kamu sudah duduk per kelompok ya. Silakan amati ya yang ada di layar ini LK-nya. Ini adalah LK kelompok 1. Mana kelompok 1? Hai. Nah, di sini nanti kamu mengerjakan LK ini, ya nanti ibu berikan satu kelompok itu 1. Di sini ada 4 kotak untuk bilangannya, terus ditulisnya dan nama bilangannya, ya. Nanti jangan khawatir, nanti kamu akan didampingi oleh ibu-ibu yang ada di depan, ya. Boleh Bu Atia, boleh Bu Wahida, boleh Bu Tirina, oke? Yang selanjutnya adalah kelompok 2. Ini adalah lembar kerja kelompok 2. Di sini ada gambarnya. Ya, nanti kamu akan menuliskan ya yang angka yang tertera di gambar. Bisa menuliskan bilangannya? Ya. Nanti kelompok yang ketiga ini seperti ini LK-nya. Ada angkanya, kamu menuliskan ya lambang bilangannya. Seperti tadi. Ya, setiap kelompok nanti ada ketuanya. Ketuanya itu yang memastikan, nanti pilih ketuanya ya, 1 orang yang memastikan bahwa kelompok itu harus fokus, semuanya harus terlibat. Misalnya kelompok 1, misalnya ketuanya siapa? Harkan. Harkan harus memastikan teman-teman Harkan fokus saat mengerjakan FK. Jadi berdiskusinya semua, nggak boleh Harkan sendiri. Yang kedua nanti harus ada jadi narasumbernya yang bertugas memastikan semua anggotanya ini paham. Ya, paham bahwa MK-nya ini sudah sesuai atau belum? Ya, jawabannya ya. Yang ketiga nanti ada juru tulis, ada yang nulis. Jadi 1 orang saja yang nulis, nggak boleh semua. Ingat ada ketua, narasumbernya dan juru tulisnya. Yang terakhir nih, coba perhatikan yang terakhir. Yang terakhir adalah juru bicara. Apa tugasnya juru bicara? Nanti setelah diskusi kelompok, LK-nya sudah selesai, juru bicara adalah yang mewakili kelompok tersebut untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siap? Nah, nanti setelah dibagikan oleh ibu-ibu ini LK-nya, kamu harus tentukan siapa ketua, narasumber, juru tulis, dan juru bicara. Oke? Ya, silakan Bu.
Gimana anak ibu udah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan perwakilan kelompoknya, kumpulkan ke depan. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 2. Nah, Salsa kelompok 3. Ya, sebelum kita lanjut, kita mau ice breaking dulu sedikit. Ya, biar nggak tegang ya. Coba berdiri dulu. Sekarang kita akan menyanyi Marina menari di atas menara. Bisa? Marinanya ini ya. Marina menari di atas menara. Nanti gabung tangannya gini. Menaranya gini. Ya. Marina menari di atas menara. Ya. Marina menari di atas menara. Ya. Siap? Coba kita simulasi dulu, ya. Pelan-pelan. Marina menari di atas menara. Di atas mana di atas? Di atas gini berarti. Menara, Marina menari. Coba. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Menari, Marina di atas menara. Oke, tepuk tangan dulu. Kompak ya. Nah, oke, karena tadi sudah mengerjakan LK-nya, sudah diskusi panjang tadi, hasilnya memuaskan tidak? Nah, sekarang Ibu mau perwakilan kelompok yang jadi juru bicaranya. Siapa tadi, ayo? Juru bicaranya. Tadi yang dipilih siapa? Habibi membacakan hasil diskusi kelompoknya, Bi. Kelompok lain jangan lupa ya, diamati ya, nanti beri tanggapan ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami. 53. Iya. Nomor 2. 8.627. Iya. Yang ketiga. 1.743. 4.582. Iya. Kasih tepuk tangan dulu. Tadi kelompok 1 itu untuk menentukan lembar kerjanya dia menggunakan apa ya tadi kelompok 1 ini? Menggunakan apa nak tadi nak? Pakai apa alatnya nak? Pakai? Iya, ada kartu angkanya ya. Jadi mereka bersama-sama berdiskusi menentukan angka yang paling tepat untuk mengisi LK-nya. Coba kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ada yang mau tanya sama kelompok 1 mumpung juru bicaranya ini sudah ada di depan? Ada yang mau tanya? Apakah belum pas ataukah sudah pas? Sudah pas semua? Sudah penempatannya sudah? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Boleh dulu juru bicaranya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan juru bicaranya mana? Iya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan
hasil bagi diskusi kami. 5.091 dibagi 4.884, 5.780, 1.206. Ya, sudah? Iya, ini kelompok 2 tadi dia menggunakan gambar ya untuk membaca dan menulis bilangan. Ada yang mau tanya kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 3? Sudah paskah yang disampaikan teman kita ini? Sudah. Kalau sudah boleh dulu, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nampaknya benar semua ya. Boleh duduk sayang ya. Sekarang yang terakhir kita panggilkan kelompok 3. Silakan juru bicaranya. Yang lain boleh melihat LK-nya ya di gambar. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Pecahan yang pertama 9.314. Pecahan yang kedua 1.258. Pecahan yang ketiga 7.285. Pecahan yang keempat 1.359. Dan pecahan yang terakhir 4.325. Ya, kelompok 3 tadi mengerjakannya tanpa bantuan apa-apa ya? Langsung isi ya diskusinya ya. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi? Ada nak? Sudah paskah jawabannya? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bapak boleh duduk ya? Silahkan juru bicara duduk. Ternyata kompak semua ya Bu ya? Kompak semua, jawabannya bagus-bagus semua, benar semua ya. Anak-anak Ibu, kesimpulan kita pembelajaran hari ini anak Ibu, bahwasanya bilangan cacah ini yang kamu pelajari tadi itu yang dari apa dulu tadi itu? Ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan, itu sebenarnya sudah dipelajari dari kelas 3. Di kelas 4 ini kita akan mengembangkannya lebih lagi. Kalau besok sampai puluh ribuan, ya. Jadi kamu harus tetap mengetahui mana ya posisi satuan, betul Bi? Posisi puluhan, harga, posisi ratusan dan posisi ribuan. Seperti contoh tadi tuh. Berapa tadi bacanya? 4.762. Berarti udah paham ya? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LK secara individu. Jadi kamu ngisinya masing-masing, nggak kelompok lagi. Ya? Siap? Nanti dibagikan oleh ibu-ibu ini masing-masing orang dapatnya 1. Ya, silakan Bu.
Gimana anak ibu? Sudah selesai? Iya, kalau sudah selesai lembar kerjanya, silakan anak ibu kumpul. Ya, boleh dengan ibu Atia, boleh dengan ibu Jelita. Silakan kembali ke tempatnya dan duduk yang rapi ya. Dan ya, sulit nggak? Enggak kan? Mudah ya? Iya, tidak ada yang sulit ya. Sekarang kita akan masuk kegiatan refleksi. Sekarang Ibu bertanya, silakan kalian kalau yang bisa menjawab silakan ajukan tangannya. Saya paling senang saat Nah, Ada lagi? ada lagi? Siapa nama Karina? Kesa ya, Kesa. Ini yang berikutnya. Saya mengalami kesulitan saat bukan nama bilangan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya paling bangga saat saya berhasil Menyelesaikannya. menyelesaikannya. Ayo, sekarang kita kasih aplaus untuk kalian semuanya. Ayo. Alhamdulillah ya. Sekarang Ya, anak-anak ibu, ya setelah kalian menjawab refleksi tadi, berarti usai sudah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya nak ya, pembelajaran hari ini terus diulang-ulang di rumah ya. Ingat-ingat ya, boleh latihan dengan 2 soal atau 3 soal sesuai kemampuan kamu ya. Boleh minta didampingi nanti di rumah dengan orang tuanya seperti ibu-ibu tadi mendampingi. Boleh ya? Nah, bukan ditulis jawabannya tapi didampingi. Anak-anak ibu, sampai sini dulu kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan supaya bisa berjumpa lagi ya. Ibu bersama Ibu Atia, Bu Aida dan Ibu Jelita undur diri dulu. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu semua kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini Bu ya. Alhamdulillah sudah sukses, tapi alangkah baiknya kita akan melakukan refleksi dulu. Jadi kita akan menelaah bagian mana saja yang mesti kita perbaiki ke depannya setelah pembelajaran ini. Oke, yang pertama dulu ibu-ibu nih. Selama pembelajaran tadi, apakah murid kita itu merasa senang mengikuti pembelajaran tadi? Menurut ibu-ibu? saya melihat tadi waktu anak belajar, saya melihat mereka merasa senang sekali mengikuti pelajaran yang kita lakukan tadi. Gimana Bu? Gimana? Sama enak, tidak tertekan. Ya, Ya, Ibu Jelita gimana? Sama anak-anak merasa lebih apa lagi belajar. Lebih semangat, antusias ya Bu ya? ya, antusias. Kira-kira apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas ini tadi? Bagian mananya kira-kira yang sudah berjalan baik? Apakah kita manajemen kelas pengelompokan siswa tadi sudah baik? Atau media yang kita gunakan sudah baik? Menurut Bapak Ibu, menurut Ibu, apakah kita besok perlu media yang lebih lagi? Gitu? Kalau saya itu kayaknya sudah bagus, sudah ada pengelompokan seperti yang dibuat lapisan dan sampai satuan, sudah belajar itu sudah bagus. Kemudian LK untuk anak-anak juga sudah cukup untuk saya. Berarti setelah kita melaksanakan penilaian diagnostik tadi sudah ada hasilnya, ternyata sudah sesuai ya pengelompokannya ya. Sudah yang kelompok tadi ada yang menggunakan alat bantu, ada yang secara visual, ada yang memang sudah bisa sendiri ya. Berarti sudah sesuai ya kira-kira ya. Kira kapan atau ada pada bagian mana nih yang menurut kita merasa kreatif saat mengajar tadi? Bagian yang mana menurut kita nih kreatif banget mengajarnya di bagian ini? Kenapa kira-kira? Nah tadi kita kan ada buat media nih. Apakah kita termasuk kreatif tuh buat media tadi? termasuk kreatif. Kreatif ya. Mengapa? Mengapa kira-kira menurut itu? Karena anak itu bisa lebih memahami pembelajaran yang sedang dilakukan. Berarti konsepnya sudah tersampaikan ya. Berarti
kita sudah menyampaikan konsep melalui gambar tadi ya. Iya. Tadi kita juga pakai gambar ya Bu ya, mengamati gambar dulu ya untuk menstimulus dia ya. Sebelum kita melakukan penekanan ya untuk menanamkan konsepnya ya. Kira-kira apa ini yang tidak berjalan baik selama kegiatan tadi? Apa kira-kira ada nggak yang tidak berjalan sesuai keinginan kita nih, sesuai rencana kita kemarin? Sudah semua Bu ya? Apakah ada yang terlewat kita tampaknya? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, Mengenai tidak ada. bukan berdasarkan anak keterbatasan anak atau kemampuan anak sudah kita lakukan. Iya. Nah ini yang terakhir nih Bu. Kira-kira apa yang ingin kita perbaiki atau kita tingkatkan untuk meningkatkan pelaksanaan dan hasil belajar kita? Gimana kira-kira apa yang mesti kita lakukan setelah kita melakukan pembelajaran terdiferensiasi tadi? Mungkin kalau saya kreatifan kita kali Ya, kreatifan dirinya. Iya. Berarti kita harus tambah sumber belajar Belajar dengan kita harus kita tingkatkan. strateginya juga kan Ibu ya? Strateginya harus lebih diapakan lagi supaya anak lebih semangat lagi dalam memahami pembelajaran yang kita berikan. Iya, tampaknya menurut kita maksimal ternyata sudah harus ada peningkatan ya. Mungkin kita bisa menciptakan media-media yang lebih kreatif lagi ya daripada hari ini. Intinya kita tidak boleh berhenti, kita harus tetap belajar. Oke, siap sekali. Gimana Bu Irita, ada tambahan? Ya, sudah cukup ya. Ibu-ibu, mungkin sampai sini dulu refleksi kita. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita ke depannya. Karena kita sudah melaksanakannya sedikit banyak, kita memahami ya bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi. Kita mudah-mudahan kelompok ini tetap solid ya. Mudah-mudahan yang dilakukan ini bermanfaat ke depannya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.